Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan solawat-solawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah masa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita,
kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizbut Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha faqad dabirul qaumil ladzina zalamu faqad dabirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap kepemilikan seseorang di dalam Indonesia. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, dengan ada panggung berdua sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidang ini, Pemohon 1 dan Pemohon 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas tadi. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan di kubu 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. secara hierarki kan ya
apakah tadi Bapak bilang sebenarnya operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh sepenuhnya atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional presiden, Pak Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional
dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awit, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April.
Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya dari Rumah 1 dan Rumah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka, lemas. Setelah jelaskan, lemas. Saya heran ya, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani?
ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya, ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani, karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini.
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha faqad dabirul qaumil ladzina zalamu faqad dabirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awit, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip
kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada ko-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya mereka, Pemah 1 dan Pemah 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat,
bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 2020 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah ringkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh sebetulnya atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya.
Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizbut Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah
seperti ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat in abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad hadirul qaumil ladzina zalamu faqad hadirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar merapat. fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Semoga Allah hancurkan. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa kita ada panggung berpegawai sama
Hasan Nasbi jelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka lemas. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024.
Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta,
di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali wallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat.
Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya Pemua 1 dan Pemua 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka lemas. Setelah dijelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas
Atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan
untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awit, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Pertanian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya mereka, Pemohon 1 dan Pemohon 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka, lemas. Setelah dijelaskan. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya.
perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional presiden itu ya dibagi-bagikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas,
insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah.
Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang ini, Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward,
itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu. Ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa afrad hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip
kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Semoga Allah hancurkan. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama, bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Saugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap kepemilikan seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, bila ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini, Rumah 1 dan Rumah 2, itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat,
bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 06 nomor 2 2020 yang itu Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara mengenai korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya.
Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah
seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa afrad hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah, Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam proses. Kita senang kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat kembali sama
dijelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024.
Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta,
di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat.
Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan presiden. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama SBY, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidangnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang akan diajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu.
Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan
untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad adabirul qaumil ladzina zalamu faqad adabirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini dari Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done.
publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya Presiden apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi.
kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya.
ada Kokapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu Presiden 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu
turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadinya Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.
Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah Merapat biar nggak salah dengar.
Biar nggak salah dengar merapat. فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung berpegawai sama Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Rumah 1 dan Rumah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka, lemas. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian
punya sikap kenegarawanan dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, harus saya katakan itu. Ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara mengenai korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan.
Lebih lanjut, Syauqi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena
Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa afrad hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat, biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024.
Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam pemilihan. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, menjelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang yang lain, Pembuat 1 dan Pembuat 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak?
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita,
kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi jelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu 03 terkait Permensesnek 06 2020 yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya
apakah tadinya Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Kemen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi, anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional.
dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa aqradabirul qawmil ladhina zalamu wa qud'adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April.
Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, menjelaskan biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya mereka, omong 1 dan omong 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada dokter semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat, bagaimana tanggapan Ibu 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani?
Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya, ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani, karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan dia apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini.
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat
sangat cepat. Semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya dari Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan di 03 terkait Permensesnek 02 2020 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani.
begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan
duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat.
وابطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأخرج دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين نصيرا يا واحد يا علي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah, Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dan Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat budaya sama Hasan Nasbi, menjelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini omong-omong
tekan dalam sidangnya pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka lemas. Setelah jelas lemas. Itu bisa ngomong apa? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini.
Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini
masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat.
Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya, apakah tadinya Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi, anti itu. Nah,
Atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan
untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa afrad hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'at hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan kemudian kita senang kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung berpegawai sama Nasbi jelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Pemah 1 dan Pemah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka lemas. Setelah jelas lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di sini. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done.
publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi.
kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya.
ada Kokapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu
turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.
Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah. Merapat biar nggak salah dengar.
Biar nggak salah dengar merapat. فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan seluruh Indonesia. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada dokter semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang akan diajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian
punya sikap kenegarawanan dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan.
Lebih lanjut, Syauqi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April, hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena
Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat, biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024.
Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa kita ada panggung buat pegawai sama SBY jelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 06 2020 yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi, anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita,
kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad habirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap kepentingan seseorang yang akan didapat dan seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Rumah 1 dan Rumah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya
apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur dan apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional presiden, Pak Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional
dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad hadirul qaumil ladzina zalamu faqad hadirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April.
Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan di kubu 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani?
ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya, ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani, karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad habirul qawmil ladhina zalamu faqudi'a habirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awit, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum mutmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip
kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan Indonesia. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidangnya dari Pemah 1 dan Pemah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka lemas. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat,
bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 2020 yang dimaafkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya.
Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizbut Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah.
seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat in abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad adabirul qaumil ladzina zalamu faqad adabirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Semoga Allah hancurkan. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dan Indonesia. Kita senang kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa kita ada panggung buat pegawai sama
Hasan Nasbi menjelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah menjelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 06 nomor 2 2020 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024.
Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta,
di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha wa afrad habirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a habirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awit, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat.
Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelasnya. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang yang lain, pemohon 1 dan pemohon 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimakan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah,
Atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan
untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizbut Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad hadirul qaumil ladzina zalamu faqad hadirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done.
publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan dia posisinya presiden. Apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi.
kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad habirul qawmil ladhina zalamu faqudi adhabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awis, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya.
ada Kokapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang ini dari Nomor 1 dan Nomor 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu
turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Kemen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Saugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat kembali sama Sbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omong-omongkan dalam sidangnya Nomor 1 dan Nomor 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas ada lemas. Saya
saya heran ya, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 06 2022 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut.
Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syauqi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa qadabirul qaumil ladina zalamu wa qadabirul qaumil ladina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024.
Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dan berkompetisi. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita,
kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial itu tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dan berusaha. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada dokter semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. secara hierarki kan ya
apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional
dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April.
Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dan proses. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, dijelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya Pemua 1 dan Pemua 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas tadi. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani?
ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya, ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani, karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini.
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizbut Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqud hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun
mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Semoga Allah hancurkan. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya dari Nomor 1 dan Nomor 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan.
Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 06 nomor 2 2020 yang dimaksudkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya.
Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah
seperti ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat in abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa faradirul qaumil ladzina zalamu wa qudi'adirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah, Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Saugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemas seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak ada efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang kalau udah capek lebih baik nanti habis buka puasa kita ada panggung buat kembali sama
dijelaskan, biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya Rumah 1 dan Rumah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan dia apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024.
Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta,
di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad hadirul qawmil ladhina zalamu faqad hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat, biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Semoga Allah hancurkan. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat.
Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidangnya dari Komisi 1 dan Komisi 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimaafkan oleh Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri. Dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah,
Atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan
untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad habirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam pemilu proses. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidangnya Pemua 1 dan Pemua 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka, lemas. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu Ketua 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di sini. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done.
publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi.
kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang, jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa afrad hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Anibahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddaw. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya.
ada Kokapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan seluruh kita senang nih, kalau udah capek lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung buat pegawai sama SBY dijelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidang yang pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang dimakan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu
turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya Presiden apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.
Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqad dabirul qaumil ladzina zalamu faqad dabirul qaumil ladzina nasira ya wahid ya ali Allah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah Merapat biar nggak salah dengar.
Biar nggak salah dengar merapat. فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan dalam Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Hasan Nasbi, menjelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidangnya dari Pemah 1 dan Pemah 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka. Setelah dijelaskan. Lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian
punya sikap kenegarawanan dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya Presiden apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebutkan atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan.
Lebih lanjut, Syauqi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Masa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena
Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa faradabirul qawmil ladhina zalamu wa qudiyadabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Saugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024.
Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama SBY, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omong-omongkan dalam sidangnya Nomor 1 dan Nomor 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas ada lemas. Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 2020 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya harus saya katakan itu, ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan dia apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita,
kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul. Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyu Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan datang dan berusaha. Kita senang nih, kalau udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung buat pegawai sama SBY, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya mereka, Pemohon 1 dan Pemohon 2, itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas tadi. Lemas. Bisa ngomong apa lagi? Saya heran. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang akan diajukan di MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat, bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan, ya, sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa, ya, dana operasional Presiden itu, ya, dibagi-bagigikan, ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya
apakah tadi Bapak bilang dana operasional yang diatur apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional.
dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anna faqrad hadirul qawmil ladhina zalamu faqudi hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosah dengan kita, yaitu Al-Habib Saugi Al-Idrus beserta timnya. Ada Kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud.
Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung buat pegawai sama SBY jelaskan biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang ini pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat, ya, pada Sri Mulyani, kawan saya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy, ya, dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control.
ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas, ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani, ya, harus saya katakan itu, ya, dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan dia apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Bank Presiden, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amir. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah.
Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang, jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Tapi mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr, kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at gharatul arham wa bata'adat anha wa akhraj hadirul qawmil ladhina zalamu wa qudi'a hadirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya ali Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa Pak Ali Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid, Masya Allah. Insya Allah merapat biar nggak salah dengar, merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat, beristighosa dengan kita.
yaitu Al-Habib Zaugi Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang kandidat dan seterusnya. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidangnya dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak generasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti selesai. Sore ini kelihatan tampaknya pada lepas semua. Lemas semua mereka. Setelah jelaskan. Lemas. Saya heran, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya, kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya beri Pak di masyarakat bagaimana tanggapan Tim Hukum 03 terkait Permensesnek 02 yang Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah,
dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya, apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut meramaikan acara demo. Mereka adalah Ketua Tim Hukum Timnas Amin yakni Syaugi Alaidrus dan juga Ari Yusuf Amer. Syaugi tampak memimpin orasi dalam aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa timnya sudah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kepada MK terkait Pilpres 2024 pada siang hari ini. Ia meyakini dengan bantuan doa masyarakat, gugatan tersebut akan dikabulkan. Lebih lanjut, Syaugi juga menegaskan perjuangan mereka belum selesai dan harus terus dilakukan hingga akhir. Ia pun menyampaikan salam dari Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan duduk juga di atas karpet yang digelar di lokasi tersebut. Tampak ada mobil komando yang tengah melantunkan sholawat-sholawat. Massa yang hadir dalam aksi demo ini juga tampak terlihat didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Dalam aksi bertajuk 164 Istighosah Kubro, sejumlah massa hadir membawa spanduk hingga bendera Palestina.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengatakan bahwa sebanyak 3.315 personil gabungan sudah diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pejuang perubahan yang setia sampai saat ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya merasa bangga dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang tetap berjuang sampai saat ini. Yakin perjuangan kita? Alhamdulillah. Siang tadi kami dari Timnas dan Tim Hukum Nasional telah menyerahkan kesimpulan dari permohonan gugatan kita kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Kami sudah baca secara detail gugatan atau permohonan tersebut. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tim Hukum Nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah. Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Hukum Nasional maupun Tim Nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aksi 164, aksi kita dalam bentuk istighosah, betul? Betul? Karena di negeri kita pejabatnya banyak yang budak, betul? Betul? Mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan waktu yang sangat singkat. Barusan kita baca Hizib Nasr. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Seperti dulu. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat. In abta'at waratul arham wa bata'adat anna faqrad habirul qawmil ladhina zalamu faqudi adabirul qawmil ladhina nasira ya wahid ya aliyyu
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa. Pak Ari Amir Yusuf semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin, jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus. Sama Kiai Awid. Masya Allah. Insya Allah. Merapat biar nggak salah dengar. Merapat. Fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Saat ini pun mirip-mirip kita menghadapi Fir'aun era modern. Mudah-mudahan Fir'aun era modern yang mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat, semoga Allah tenggelamkan. Amin. Semoga Allah hancurkan. Amin. Mudah-mudahan umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya mendapatkan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya mau tanya jawab yang kompak. Ini Kapten Timnas Amin pada hari ini hadir bersama bermunajat beristighosa dengan kita, yaitu Al-Habib Zauki Al-Idrus beserta timnya. Ada co-kapten yaitu Bapak Ari Amir Yusuf, semua hadir, para petinggi-petinggi daripada Timnas Amin. Jawab yang kompak, kehadiran mereka bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemah seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Bantuan sosial tidak efektif terhadap terpilihnya seseorang yang akan didapat dalam seluruh Indonesia. Kita senang nih, kita udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat pegawai sama Nasbi, jelaskan. Biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini omongkan dalam sidangnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 itu lebih banyak dikasih tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada nomor semua. Lemas semua mereka. Setelah jelas tadi. Lemas. Bisa ngomong apa lagi?
Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya ingin Pak di masyarakat adat, bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 06/2022 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani, begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hierarki kan ya Presiden lebih tinggi. Apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Aksi demo ini dilakukan untuk mengawal perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Beberapa tokoh penting terlihat hadir dalam acara pada siang hari ini. Tampak ada sejumlah kapten Timnas Amin yang turut